Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Ikhwani wa akhwati fillah, Abdullah wa Talibat, الآن نواصل في دراستنا في الجملة الفعلية. وصلنا إلى الصفحة 114. Darasna al-fa'il dhamir muttasil fi fi'lil madi. Wal'an sanadrusu al-fa'il ad-dhamir al-mustatir. Al-muttasil hunaka dhamir muttasil zahir atau baris, wa hunaka dhamir muttasil mustatir, kama fi safhah mi'ah wa tis'ah mi'ah wa tis'ah. Unzur fa'il, hunaka fa'il dhamir muttasil baris wa muttasil mustatir. Amma adapun al-muttasil yang nempel, munfasil enggak ada. Tidak ada fa'il munfasil. Munfasil biasanya mubtada, huwa, huma, hum, huwa talib, huma talibani, hum tullabun. Nah, huwa, huma, hum itu disebut munfasil. Nah, baik. Unzur safhah 110 mi'ah wa asyara alladzi darasna fil usbu' al-madi, yang kita pelajari pekan yang lalu. Misal hadartu fis sabah, qara'na darsal fiqhi. Ini adalah fa'il berupaya dhamir tu, dan dia muttasil, dan dia baris jelas terlihat. Qara'na juga jelas, fa'ilnya dhamir na al-fa'ilun, dhamir nahnu. Hadara fa'ilnya aliful isnain, ini juga baris jelas. Hadarata ini juga jelas, aliful isnain. Waqafu wawul jamaah. Waqafna nunun niswa. Tadrusina ini fi'il mudhari. Nah, kita akan pelajari al-an sanadrus al-fa'il dhamir mustatir. Misal huna aqra'u ad-darsa, na'kulu ta'ama, tadhhabu ila madrasah, anta tadhhabu ila madrasah, atau hiya tadhhabu ila madrasah. Yadrusu huwa yadrusu darsal fiqhi, yadhhabu ila suqi.
Baik, undur ila saburah. Kita program dulu. Huwa misal yadhabu, suma yadhabani, yadhabuna, tadhabu, iya kan? Tadhabani, yadhabna, didomir hunna, suma anta tadhabu, tadhabani, tadhabuna, tadhabina, anti, tadhabani, tadhabna, ana adhabu, nahnu nadhabu. Darusna kita telah pelajari bahwasannya al-fa'il adalah isim yaqa'u ba'dal fi'li, isim yang terletak setelah fi'il. Pokoknya setelah fi'il ini harus ada isim, maka dia fa'il. Kalau tidak ada, berarti fa'ilnya tersembunyi. Pasti harus ada isim di situ. Pasti harus ada fa'il, isim sebagai fa'il. Nah, misal sebagaimana kita jelaskan, misal kalimatnya adalah misal di sini titik ya, nuqtah. Di sini misal Muhammad yadhabu. Muhammad tentu mubtada karena dia isim di awal kalimat. Nah, Muhammad yadhabu. Pertanyaannya, aina fa'il di sini? Di sini tidak ada fa'ilnya. Padahal fa'il adalah isim yang terletak setelah fi'il. Baik. Aina fa'il? Nah, itu pembahasan kita. Di sini fa'il yang tidak terlihat maka disebut al-fa'il dhamir mustatir. Itu? Baik. Nah, guna misal yang habari berarti dua orang, Zaid wa Ali. Zaid wa Ali, betul. Zaid wa Ali, dua orang. Yang habari mereka berdua pergi. Zaid wa Ali ini mubtada wa khabar karena isim terletak di awal kalimat. Nah, sekali lagi, setiap fi'il harus ada fa'ilnya. Fa'ilnya bukan kalimat sebelumnya. Jangan salah. Secara makna na'am. Yang pergi siapa? Ya Zaid wa Ali. Tapi secara kaidah bahwa ini bukan fa'il. Maka pertanyaannya di sini aina fa'il? Nah, ini jelas nih. Ini dhamir muttasil baris nempel ada nih. Kelihatan. Maka fa'ilnya adalah aliful isnain. Nah, itu. Nah, maka yang ini wawul jamaah. Yang ini tidak ada, maka hadai sama dhamir mustatir fa'ilnya baru dua. Yang ini udah aliful isnain. Yang ini ada nunun niswah. Pahami istilah ini. Harus bisa menyebutnya, harus dihafal. Untuk sohab coba lihat apa kemarin. Nah, 111 ini harus hafal kaidahnya supaya antum menyebutnya dengan bahasa Arab. Aina fa'il nunun niswah. Apa nunun niswah? Nun wanita banyak. Niswah itu nisa. Nun yang yang menunjukkan wanita banyak, maksudnya hunna. Itu. Maka kalau ditanya aina fa'il nunun niswah atau nun an-nisa. Alas? Baik. Al-ana taqil ila al-kalimah
Wanita yang diajak bicara, anti maksudnya. Mukhatabah. Tadhabani aliful isnain. Tadhabna sama dengan hunna, maka nunun niswah. Contoh. Nah, alam anak, lihat huruf terakhirnya ada isim, tidak ada, tidak terlihat, maka adhabu dhamir mustatir, tersembunyi. Nahnu juga sama. Maka inilah 5 al-mustatir fi fi'lil mudhari'. Kita akan sebutkan coba contoh amstilah. Sanaktub wa nadhkur, kita akan tulis dan sebutkan sanaktub wa nadhkur al-amstilah. Misal, antum sudah harus bisa menentukan mana fa'il. Itu tujuannya sebenarnya. Misal, al-muslimuna jalasu. Nah, ini fi'il madhi. Titik, sudah ketahuan mana fa'ilnya. Jalasa al-muslimuna. Titik. Misal, Khalid wa Ali kataba. Au misal Zahabat Fatimah. Ini baru fi'il madhi. Misal fi'il mudhari. Al-muslimatu yadrusna. Au qara'at at-talibatani. Coba kita tentukan, harus bisa menentukan aina fa'il. Itu intinya. Coba yang pertama, al-muslimuna jalasu, aina fa'il? Ini wawul jamaah. Jalasa al-muslimuna, aina fa'il? Nah, al-muslimuna ini jelas namanya dhamir isim dhahir. Fa'il isim dhahir, bukan dhamir isim dhahir. Kemudian Khalid wa Ali kataba, aina fa'il? Nah, aliful isnain. Zahabat Fatimah. Nah, al-fa'il Fatimah. Al-muslimatu yadrusna. Nuqta. Aina fa'il? Bukan mustatir, ini apa? Nunun niswa. Suma qara'at at-talibatani, aina fa'il? Nah, at-talibatani, begitu caranya maksudnya. Itu pelajaran kita sebenarnya, muter-muter. Supaya gampang bisa, kalau kalimatnya titik, jangan takut. Kalau ada kalimat setelahnya nggak usah takut. Seperti misalkan aqra'u ad-darsa, yang penting antum paham susunan kalimatnya. Lihat, aqra'u sudah jelas, pasti kemungkinannya saya membaca. Berarti saya membaca, berarti darsa itu bukan fa'il, dia objek. Saya membaca pelajaran, maf'ul bih, berarti aina fa'il? Bukan alif, atau udah lupa gimana? Aqra'u kan aina fa'il? Dhamir.
Mustatir, tolibah. Bukan alif. Nah, dua. Huwa dan dia. Nah, iya, keterangannya sama. Oke, kita ulang lagi. Tidak apa-apa. Untuk fi'il madhi kita ulang lagi. Tidak apa-apa. Artinya nih, kalau ada teks seperti ini, aqra'u, saya membaca. Berarti aina fa'il, dhamir mustatir. Ini kan fi'il mudhari. Atau kita ubah. Naqra'u, nahnu. Ini namanya mustatir. Baik, kita ubah lagi. Jadinya taqra'ina. Jangan salah, jangan nulis lah ini. Taqra'ina. Ya al-mukhatabah. Kalau nulis lah taqra'na. Salah, jangan salah bacanya. Iya kan? Enggak pakai ya, iya kan? Kan seperti tadhabina kan? Tadhabina nih. Tadhabina, kamu pergi. Kalau kamu perempuan, kalian pergi. Tadhabna, itu maksudnya bedanya. Ya, ini bedakan antara anti dengan antuna. Baik, kita lanjut murojaah dulu fi'il madhi ya. Baik. Fi'il mudhari sudah paham insyaallah. Walan murojaah fi'il madhi la basa. Bisa alan dhahaba. Titik bisa. Dhahaba aja titik. Dhahabu nuqtah. Dhahabat. Nah, dhahabata. Ya. Semua dhahab, dhahabna, dhahabta, dhahabta, dan seterusnya dhahabtuma, hamida, dhahabtunna. Atau kita tulis saja supaya jelas. Dhahabtuma, dhahabtum, dhahabti, dhahabtuma, dhahabtu, dan dhahabna. Kita perhatikan satu persatu. Misal di sini at-talib dhahaba nuqtah. Siswa itu pergi. Aina fa'il? Nah, ini tanda tanya karena enggak ada di sini. Maka yang ini sama seperti fi'il mudhari. Bukan mustatir, aliful isnain. Ini wawul jamaah, ini mustatir. Hanya dua mustatirnya nih. Mustatirnya huwa dan misal at-talibatu dhahabat. Jangan dianggap tak ini hanya untuk menunjukkan perempuan. Maka dia bukan fa'il tapi hanya sekedar tak penjelas saja, membedakan antara mudzakkar dan muannas. Maka yang ini mustatir. Yang lainnya berarti aliful isnain. Yang ini nunun niswah. Ini sampai terakhir ini disebut semuanya. Semuanya disebut halaman 111. Disebut halaman 111. Disebut tak fa'il. Tak itu maksudnya huruf ta yang menunjukkan bahwa dia fa'il. Ta'ul fa'il. Seluruhnya ada 111 ada. 110? Ya 110 apa? 110 berarti di sini sedikit. Tidak. Itu semuanya ini dhahabta, ada taknya berarti disebut ta'ul fa'il. Tuma
Iya. Betul. Oh, betul. Iya, makanya harus sering dilihat, harus sering murojaah. Kalau ini kan kalau tadi hadaru berarti seperti dahabu. Kalau fi'il mudhari bedanya juga karena ada nunnya, misalkan yahduruna. Gitu ya. Kalau apanya yang dilihat Ustaz? Ya udah wawunya aja. Waw dan nun itu biasanya kalau ke fi'il betul. Nunnya untuk nahwu yang panjang atau yang dahabuna yang ini. Tanpa wawu. Kalau hunna atau antuna tanpa wawu, yahdurna, yadhabna. Nah, harus banyak merenung lah, dilihat, dihafalkan, dilihat bedanya apa. Barangkali dapat rumus yang baru kan. Pertanyaan bagus. Kalau sudah ini paham, kita lanjut ke fi'il amr. Ya, betul. Fi'il amr juga memiliki fa'il. Kenapa? Yang mudhari mustatir 5. Ya, 5. Diulang lagi, coba dilihat lagi. Tadi buat bagan seperti ini. Nanti ditandai di buku di halaman ada. Tadi di halaman 115. Tinggal lihat aja domir apa saja yang mustatir. Domir huwa, hiya, anta, dan ana, nahnu. Baik. Coba kita lihat dulu yang di kitab. Kita lihat Islam bisa betul. 115 ya. Coba misal aqra'u ad-darsa, aina fa'il? Ya semuanya udah mustatir ini semuanya. 1 sampai 5 itu mustatir semuanya. Iya, aqra'u, naqulu, ini domirnya nahnu. Domir mustatir fa'ilnya. Tadhabu itu bisa 2, bisa anta, bisa hiya. Nah, yadrusu huwa, yadrusu darsal fikhi, yadhabu ila suqi. Kita lihat kaidahnya. Qaidah. Yakunul fa'il dhamiran mustatiran. Fa'il terkadang berubah dhamir mustatir. Wa dhamir mustatir huwa dhamir la yuntaq bihi, yaitu dhamir yang tidak diucapkan. Wa la yuktab, dan tidak dicatat. Walakinnahu yufham, akan tetapi dia difahami min makna jumlah, dari makna kalimat. Wa dhamair allati yumkin an takuna mustatiratan, dan dhamir yang memungkinkan untuk mustatir ada 5 di fi'il mudhari. Ana, nahnu, anta, huwa, hiya. Kita lihat coba i'rabnya. I'rab yang nomor 1 bisa yafrahu, berarti dhamir huwa ya. Yafrahu al mudarrisu. Yafrahu al mudarrisu, bergembira atau gembira guru. Jelas berarti ini fa'ilnya bukan dhamir, tapi isim dhahir. Gembira, siapa yang gembira? Al mudarrisu, guru. Maka al mudarris fa'il marfu bi dhammah al-dhahirah. Itu yang semuanya 1 sampai 4 semuanya isim dhahir. Sekarang yang amsilah, i'rab setelahnya dia dhamir mustatir. Aqra'u ad-darsa. Aqra'u fi'lun mudhari'un marfu'un bi dhammah al-dhahirah, wal fa'il dhamir mustatir takdiruhu ana, yaitu takdirnya adalah ana, maksudnya kira-kira itu dia domirnya adalah ana. Na'kulu at-ta'ama. Na'kulu fi'lun mudhari'un marfu'un bi dhammah al-dhahirah, wal fa'il dhamir mustatir takdiruhu nahnu. Cukup segitu, sudah sahih i'rabnya. Yang penting ketahuan mana fa'ilnya. Fa'ilnya berupa apa? Dhamir mustatir. Jika dhamirnya jelas, langsung tulis wal fa'il aliful ism
Seperti di i'rab di halaman 112, 113. Bisa. Nomor 1 misal maqam awal hadartu ad-darsa. Hadar fi'lun madhi mabniyun ala sukun. Wa ta, begini cara i'rab yang panjangnya. Wa ta dhamir muttasil. Ini bukan mustaqil, sekarang jelas ini. Muttasil mabniun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il, atau ringkasnya adalah wa ta ta'ul fa'il, atau wal fa'il ta'ul fa'il. Tulis cara ringkas. Inginnya kan yang ringkas. Ya, ulangi. Kalau ditanya i'rab seperti ini, tuliskan hadarnya tetap harus i'rab. Hadar kan sukun, fi'lun madhi mabni ala sukun. Wal fa'il titik 2 ta'ul fa'il dalam kurung tu, tulis tu. Ini misal ya. Jadi cara singkatnya, nah cara singkat untuk mengirab yang penting aku paham. Misal di sini ada kalimat tadhabuna, titik, ya kan? Berarti al fa'il iya wawul jamaah, sudah cukup. Kalau misalkan kalau fi'il madhi berarti kan tadi dhahabtu, nih, ya kan? Berarti al fa'il ta'ul fa'il dalam kurung tak begini, ya dalam kurung aja. Jadi dalam kurung begini aja nih, tak begini. Kalau tuma berarti tulisnya di dalam kurung begini, tuma. Nah itu. Jadi untuk membedakan atau untuk mempermudah mana fa'ilnya. Tak fa'il juga ya. Iya begini. Al fa'il adalah ta'ul fa'il dalam kurung tuma gitu. Kalau tum berarti dalam kurung tum. Tapi kalau nunun niswah tulis al fa'il nunun niswah, gitu ya. Tapi kalau mau i'rab yang agak panjang seperti yang di kitab 112, semuanya tetap fi mahalli raf'in. Fi mahalli raf'in. Semuanya kedudukannya adalah marfu, karena fa'il itu harus marfu, sama seperti mubtada wa khabar. Dari anta ta tuma tum, ti tuma tunna, dan anak tu. Dari anta lainnya, anta antuma antum sama disebutnya ta'ul fa'il. Anti antuma antunna juga sama ta'ul fa'il. Sampai anak anak dhahabtu. Coba lihat lagi fi'il madhi. Ya, anta sampai dengan anak. Anta dhahabta, antuma dhahabtuma, antum dhahabtum, anti dhahabti, antuma dhahabtuma, antunna dhahabtunna, ana dhahabtu. Baik. Kelas. Nah, iya, tak fa'il saja. Kalau yang lainnya kan sudah ada namanya. Hadorota. Nah, tulis tulisnya saja. Jadi langsung aja wal fa'il yang ada di halaman 111, tulis aja begitu. Jadi wal fa'il, al fa'ilnya, apa fa'ilnya? Tulis aliful isnain. Gitu ya. Kemudian apa fa'ilnya? Nun
miswak, itu sudah paham insyaallah. Yang penting tidak perlu dalam kurung lagi, nggak perlu. Itu khusus untuk ta'fail saja. Karena ta'fail kan banyak jenisnya. Ada yang tu, ada yang tuma, ada yang ti, ada yang tum. Ustaz, kalau tak mu'anas itu i'rabnya bagaimana? I'rabnya di sini ada tak mu'anas, i'rabnya di halaman mana di sini ada tidak? Tidak ada sini ya. I'rabnya adalah ta'ut ta'nis. Ya, pertanyaan dari Pak Jasmadi. Kalau dhahabat, bagaimana i'rab ta'nya? Misal at-talibatu dhahabat. Nih, gimana Ustaz ini i'rabnya? Ini kita katakan kalau i'rab yang ini berarti dhahaba dulu ya. Dhahaba kan fi'il madhi mabniun alal fathi watta di sini watta sama dengan ta'ut ta'nis, itu saja. Sudah begitu aja cukup. Watta ta'ut ta'nis. Wal fa'il, apa fa'ilnya? Masih ingat tholibat apa fa'ilnya? Hah? Apa fa'ilnya? Wal fa'il, apa fa'ilnya? Ragu-ragu tholibat. Iya, dhamir mustatir takdiruhu. Iya, baik, mutas. Titik, udah itu selesai. Coba dilihat tholibat, dicatat ini. Lihat. Jadi maksudnya kalau dhamir mustatir kan tadi ingat kalau fi'il madhi hanya dua. Huwa dan dia. Kalau fi'il mudhari 5. Tambahannya ada anta, ana dan nahnu. Wahya jelas masuk, selalu masuk.
Sofha Mi'ah wa Tis'ah Asyar 119. Fa'il terkadang berupa isim maksur. Fa'il terkadang berupa isim maksur. Boleh. Ini seperti mubtada. Hadara al-fata. Fa'ilnya al-fata. Kataba Musa ad-darsa. Musa menulis pelajaran. Qara'a Isa al-kitaba. Al-fata, kemudian Musa, Isa itu disebut isim maksur. Karena huruf terakhirnya adalah alif lazimah. Kaidah yang kedua, al-ismul maksur yurfa'u atau marfu'un bidhammah muqaddarah ala alif. Yang ketiga, waqad yakunul fa'il minal isim maksur. Terkadang fa'il berupa isim maksur. Ini seperti fi'il mudhari, seperti mubtada wa khabar. Tidak ada bedanya. Jadi sebenarnya pelajaran kita sudah selesai. Sampai 124. Maksudnya sampai halaman 124 sebenarnya. Sisanya 125 yang akan kita bahas. Dan ini pelajaran terakhir. Ujian, kalau ujian tenang aja. Karena ternyata khusus untuk tahun ini bukan ada ujian, mau dimundurkan oleh tim sana dari pusatnya, mau dimundurkan. Kita mulai kelasnya itu bulan Agustus, jadi libur lama. Iya, kalau kita anggap kalau kita ujian Mei, Juni, Juli itu libur. Ya libur full, puasa itu libur full. Ditambah Julinya juga libur full. Masuk tahun ajaran baru itu pekan pertama Agustus. Jadi untuk tahun ini manajemen di Roja sana mau berubah mulai tahun ajaran barunya gitu. Nanti seterusnya mulainya Agustus gitu. Jadi Agustus ke Agustus lagi. Kita buat nanti acara pendalaman nahu. Tapi akan ngomong loh tanggal 15 Ramadan. Paling di awal. Iya, memang umroh di tanggal 15 Ramadan sampai Id di sana insyaallah. Id di Saudi baru pulang. Jadi kemungkinan di pekan pertama nanti kita ada 2 pekan pertama mungkin kalau memungkinkan kita lihat nanti. Tapi paling sampai asar. Ujiannya nanti akan tentukan paling tidak entah di awal Mei atau di pekan kedua Mei. Pokoknya akan kita isi insyaallah. Itu pesan dari Pak Nawawi juga, biar tulab tidak terlalu lama libur. Kita akan isi dengan bisa praktek coba baca kitab atau praktek murojaah. Kita pakai buku yang lain, pakai nahwu yang lain. Lalu kapan? Tanggal 6 Juni. UKK tanggal 6 Juni. Awal Ramadan 6 atau 7 Juni. Dan kita sudah libur. Kita tuh ujian kita UAS kemungkinan awal Mei atau pekan kedua Mei. Sebelumnya di jadwal bayaran, coba lihat di kartu bayaran tanggal berapa? Tanggal? Enggak ada tanggal sih, habis.
Iya, di pekan kedua mungkin paling inilah, jangan di awal. Terus kita ngapain? Masih banyak ini materinya. Nanti kita bisa bawa dulu seluruh. Yang kemarin belum kita bahas adalah tentang apa? Banyak dan ada Ada, kemudian jihad, arah, sama warna. Warna sudah kan ya, warna. Laut. laut. Nanti kita tentukan. Kita isi apa? Materi gak akan habis. Iya. Ya. Yang bosan takutnya antum, kalau materi selalu masih banyak. Iya, insya Allah. Yang pasti pokoknya tahun ajaran ini manajemen Roja sana Al-Barkah ini khususnya mau merubah mulai Agustus gitu aja. Kalau antum dulu bulan apa mulainya? Juni kan, Juni. Nah ini mau dimundurkan karena banyak masukan mengeluh murid-murid kalau bulan Ramadan itu berat, nggak konsen, jadinya Ramadan difulkan, diliburkan, tapi mulai ini bukan di Juli. Baik, yang pasti kita lanjutkan. Coba kita lanjutkan. Udah, kita kembali dulu, jangan ini dulu, masih banyak materinya. Kita lihat dulu. Fa'il, kita katakan fa'il itu bisa, contoh misal kataba. Terkadang isim mufrad, ini mufrad maksudnya nih. Ya. Terkadang kataba, terkadang apa? Musanna, tolibani juga boleh. Terkadang jama', gelap jama' taksir atau jama' mudzakkar salim, al-muslimuna. Boleh juga jama' taksir, jama' muannas salim. Kataba al-muslimatu. Nah, ini maksudnya bahasa kita sekarang. Terkadang isim maksur al-fatah. Sama saja i'rabnya yang ini adalah fa'il. Terus apa i'rabnya? Marfu'un bi, yang ini bi dhammah. Kalau yang ini berarti fa'ilun marfu'un bukan bil alif bi dhammah. Qadarah. Kok lupa lagi sih? Coba lihat mubtada wa khabar. Lihat mubtada wa khabar. Isim maksur. Kembali ke isim maksur. Bukan isim maksur, i'rabnya enggak beda jauh, tinggal ganti saja. Mana isim maksur halaman? Sofa. Ada tidak? Halaman 68 ya, 68. Turunnya 68 ya. Bedanya kalau di sini dia sebagai mubtada. Kalau di kalimat yang kita sekarang dia sebagai fa'il, i'rabnya sama. Bedanya kalau di sini ya al-fatah, lihat halaman 9. Al-fatah mubtadaun, ganti aja mubtadanya menjadi fa'ilun marfu'un bi dhammah al-muqaddarah alal alif lita'adzur. Hanya seperti itu sama. Coba kita kembali ke halaman 100 tadi berapa? Al-fatah 6. 119, lihat i'rabnya tuh. 120. Lihat i'rabnya 120. Ja'al fatah, telah datang pemuda. Ja'a fi'il madhi mabniun 'alal fathi. Al-fatah fa'ilun marfu'un bi dhammah al-muqaddarah 'alal alif lit ta'adzur. Kalau setelahnya isim manqus litsiqal, hanya begitu saja. Litsiqal. Lihat halaman 121. Sekarang isim manqus. Ja'a al-qadi, telah datang qadi hakim. Qara'a al-musalli, telah membaca orang yang sholat. Al-Fatihah. Waqafa, berdiri. Ar-ra'i, penggembala. Kalimat al-qadi, al-musalli, ar-ra'i adalah isim manqus, yaitu huruf terakhirnya ya. Disebut ya lazimah. Kalau yang maksud tadi alif lazimah. I'rabnya bagaimana? Lihat halaman 122. Mudah. Al-qadi fa'ilun marfu'un bi dhammah al-muqaddarah alal ya'i
listiqol karena berat. Kalau maksur litta'adzur karena ada udzur. Dan ini sudah kita jelaskan. Litta'adzur untuk isim maksur, listiqol untuk isim manqus. Kemudian al-fa'il berupa al-asma al-khamsah. Sama seperti di mubtada dan khabar telah kita jelaskan, syaratnya ada dua supaya asmaul khamsah di-i'rab dengan wawu. Syaratnya dia harus mufrad dan dia menjadi mudhof, dimuidhofahkan ke selain dhamir ana. Masih ingat tidak ini? Ingat sekali, lupa sekali. Masih ya? Kesimpulannya abu, aku, dhu, fu ini diidhofahkan kepada selain ya dhamir. Tidak boleh kalau abi, akhi itu tidak boleh. Itu bukan asmaul khamsah. Tapi kalau abuka, abuki, abukum, abuna itu asmaul khamsah. Selain dhamir anak, kitabun kalau ke dhamir anak jadinya kitabi, itu maksudnya. Abu tidak boleh kalau ke dhamir anak, tidak boleh. Artinya dia bukan asmaul khamsah. Jadi kalau ingin disebut asmaul khamsah, i'rabnya dengan wawu, i'rabnya jangan diidhofahkan ke dhamir anak. Dan harus mufrad. Dhamir anak tadi kitabun jadi kitabi, abun jadi abi, akhun jadi akhi. Itu bukan asmaul khamsah. Tapi selain itu asmaul khamsah, abuha, abuhu, abuhum, abuha, abukum, abukuma, abuna, abuki, abuka, dan seterusnya. Pokoknya selain dhamir anak itu namanya asmaul khamsah. I'rabnya bagaimana? Marfu'un bil wawi. Lihat i'rabnya halaman 124. Ja'a abuka, telah datang bapakmu. Ja'a fi'il madhi mabniun al fathi. Abuka, abu fa'ilun marfu'un bil wawi, niabatan sebagai ganti dari dhamma. Niabatan atau nggak perlu ditulis lah niabatannya, langsung saja. Fa'ilun marfu'un bil wawi li'annahu minal asma'il khamsah. Titik. Wal kaf, i'rab di kafnya dhamir muttasil mabniun al fathi fi mahalli jarrin mudhafun. Coba ganti. Bagaimana kalau ja'a abu Khalidin? I'rab Khalidnya bagaimana? Ja'a abu Khalidin. Iya. Iya, i'rabnya berarti Khalidin mudhafun ilaihi majrurun bil kasrah, disikat. Contoh ya. I'rabnya coba lihat i'rabnya, lihat di halaman, kita kembali ke mubtada dulu. Mana asmaul khamsah di halaman berapa? Iya, mudhafun ilaihi majrur. Lihat. Lihat nih, lihat halaman nomor 73, halaman 73. Abu Solihin, bapaknya Soleh, najihun, berhasil, sukses. Abu mubtada kan? Kalau di sini mubtada. Kalau tadi fa'il. Solihin tadi seperti Abu Khalidin. Solihin mudhafun ilaihi majrurun bil. Udah titik situ seperti itu, mudah. Kembali ke 100 berapa tadi? 24. 124. Berarti kalau tadi ja'a abu
li'annahu asmaul khamsah. Nah, maksudnya ini, inilah selesai pelajaran kita sampai fi'il dan fa'il. Fi'il dan fa'il. Dan pelajaran yang baru adalah al-maf'ul bihi. Ada 2 bab lagi ya. Kenapa? Paham sedikit-sedikit, sudah pulang lupa lagi. Lupa karena tidak diulang sebenarnya. Paham? Lahirkan. Masih ada waktu, insyaallah kita lanjut dengan al-maf'ul bih. Baik. Al-maf'ul bih adalah objek ya. Singkatnya al-maf'ul bih adalah objek. Lihat al-qaidah. Al-qaidah al-maf'ul bih, al-maf'ulu bihi adalah ismun, isim yadullu ala syai'in, yang menunjukkan kepada sesuatu, waqa'a alaihi fi'lu, yang menjadi korban perbuatan. Isim yang menunjukkan sesuatu yang fi'il terjadi kepadanya, maksudnya jadi korban perbuatan. Saya memukul Zaid, berarti yang jadi korban pukulan siapa? Nah itu maksudnya ini secara bahasa Arabnya ismun yadullu ala syai'in, isim yang menunjukkan pada sesuatu, waqa'a alaihi fi'lu, yang menjadi korban fi'il perbuatan. Yakunul maf'ul bih mansuban, fi'il maf'ul bih mansub, wa alamatu nasbihi al-fathah, dan tanda mansubnya dengan fathah. Mansubun bil fathah idza kana, jika mufrad. Jadi kesimpulannya, kalau kita buat bagan ada di halaman setelahnya tuh, lihat 126. Maf'ul bih adalah mansub, cuma mansubnya ini bervariasi, ada 3. Ada mansub dengan fathah, ada mansub dengan ya, dan mansubnya dengan kasroh. Kapan dia mansubnya dengan fathah? Ketika dia mufrad dan jamak taksir. Coba kita uraikan ini satu persatu. Kita lihat, kita buat contoh ya, dengan contoh. Misal doroba ya, doroba artinya memukul. Misal al-ustad, ustad memukul. Misal siapa yang dipukul? Misal siswa, thalib. Nah maksudnya kalau dia mufrad, ba nih dengan fathah gitu ya. Terus kalau jamak taksir, kita ulang kalimatnya, daraba ustad. Jamak taksirnya apa nih? Abdullah. Berarti tulab juga sama dengan mufradnya tulaba. Berarti ini 2 nih. Berarti mansubnya dengan fathah. Ya, berikutnya sekarang dengan ya, doroba al ustad, ustad memukul. 2 siswa itu asalnya at-talibani. Berhubung dia sebagai maf'ul bih, objek, maka diubah jadi ya, alifnya jadi talibani.
sebagai maf'ul bih. Ini ada ya. Berarti apa lagi? Kalau apa lagi? Jamak mudzakkar salim. Oke, dorobat ustadu. Orang-orang muslim dipukulin sama ustaz. Berarti apa? Enggak apa-apa, orang muslimnya bandel ini. Al-muslimina. Bedanya kalau yang ini nunnya fathah karena asalnya al-muslimu. Nah, yang diubah wawunya aja. Berubah jadi kasroh di sini juga. Al-muslimina. Maka ini dengan ya. Sama kedudukannya di sini maf'ul, di sini maf'ul, cuma beda tandanya. Semuanya disebut mansub. Mansub itu karena dia objek maf'ul bih. Baik, berikutnya dengan apa? Dengan kasroh yang terakhir berarti ustaz bukan hanya memukul laki-laki muslim, tapi memukul para wanita muslimah, dipukul anak-anaknya maksudnya. Misal berarti asalnya kan al-muslimatu ya, asalnya kok bukan muslimata ustaz? Tidak boleh, tidak akan pernah ada al-muslimata. Adanya al-muslimati, dia tidak akan pernah ada fathah di sini. Jadi dia antara tu atau ti saja. Tapi di sini sesungguhnya ti di sini sebenarnya mansub seperti ini fathah, cuma dia nggak bisa, maka tandanya dengan al-kasroh. Nggak kelihatan ya? Berarti harus di atas kan? Ada di situ di buku, coba kita lihat. Ya, jadi mungkin kameranya Pak sedikit ke bawah kan Pak, Mas Tulok, mohon. Nah, Karena belum tahu maf'ul bih ini sebenarnya apa? objek. Iya. Maf'ul bih itu objek. Mansub itu tandanya. Kedudukannya itu maf'ul bih, objek itu mansub namanya. Kalau pelaku, fa'il, marfu. Nah, itu istilahnya, istilah. Biar untuk membedakan. Sudah terlihat, Oliver? Kapan ada muslimah ini? Ada nggak? Ada. Iya. Kapan? Maf'ul bih. Iya. Contoh ini seperti ini Pak. Al-muslimani, dua orang muslim. Kalau jadi maf'ul bih jadinya al-muslimah ini. Yang busana. Iya, yang musana pokoknya jadi ya nih. Yang jamak mudzakkar salim juga jadi ya. Cuma yang jamak taksir jadi kasroh. Jamak mana salim? Jadi kasroh. Al-muslimati. Tandanya, namanya mansub semuanya. Maka kita katakan yang ini apa kedudukannya? Mansub. Apa tandanya? Fathah. Kenapa fathah? Bukan. Karena mufrad. Dia mansub. Kenapa? Maf'ul bih, betul. Maf'ul bih mansub. Nah, mansubnya dengan apa? Dengan fathah. Kenapa dengan fathah? Karena dia jamak taksir. Yang ini dia kenapa mansub? Dia adalah maf'ul bih. Mansubnya dengan apa? Dengan ya. Oh, dengan ya. Kenapa? Karena busana. Yang ini kenapa dengan ya juga? Karena dia jamak mudzakkar salim. Yang ini juga mansub. Kenapa mansub? Karena dia maf'ul bih. Mansubnya dengan apa? Dengan kenapa kok dengan kasroh? Karena dia jamak muannas salim. Nah, mumtaz. Kita tulis. Ini sudah ditulis? Nah, tulis dulu. Baik, mumtaz soal contohnya betul. Nanti kita tulis contoh dari ibu ketua. Nah, kalau ketuanya paham, yang lain insya Allah ikut. Kalau ketua nggak paham, yang lain paham juga. Baik. Nah,
Bulan ini ada 5 pekan kan? Pekan kelima libur. Tanggal 3 tanggal 20 apa? 30 apa 29 ya? 30 April. Hah? Berarti ujiannya memungkinkan tidak? Kira-kira kalau pekan pertama Mei itu pekan kedua, supaya ada persiapan biar full belajarnya. Enggak, pekan pertama masuk. Wah, kisi kan pokoknya bagi jadwalnya dimajuin. Oh, tanggal 30-nya masuk. Wah, nggak bisa. Ada acara. Sudah betul hari buat agenda jadinya. Balas ya. Nah, kita tulis coba contoh yang tadi disebutkan, misal qara'a apa tadi? Qara'a at-talib atau khalid misal. Nah, misal ya, boleh qara itu boleh. Mau kita menggunakan qara'a misalkan at-talib. Qara'a at-talib Al-Qur'ana, nih ya, Al-Qur'ana wa darsa yang ini ya, yang jadi maf'ulnya ini nih, darsa fikhi. Kalau fikhinya jadi mudhafun ilaih, maka yang jadi maf'ulnya ini 2 nih. Nah, maka ini karena dia mufrad, ini Quran mufrad, darsa juga mufrad, maka dengan fathah. Tapi kalau 2 misalkan 2 Quran misalkan dibaca sekaligus atau 2 juz misalkan, jadi maka Qur'anaini. Nah, jadinya gitu maksudnya. Jadi berarti ini dasaini alfik seperti itu berarti. Gitu ya. Maka wadarsaini jadinya kalau 2 gitu ya. Nah, yang penting kalau dia statusnya secara makna maf'ul bih objek, maka praktekkan bahwa dia mansub, cuma tandanya apa? Nah, mumtaz. Sekarang bagaimana Ustaz kalau maf'ul bihnya berupa isim maksur? Misal doroba al-ustad al-fata, guru itu memukul pemuda itu. Nah, ini bagaimana ini mansubnya dengan apa? Kita catat mansubun bil fathah al-muqaddarah juga muqaddarah. Pokoknya kalau isim maksur pasti muqaddarah. Muqaddarah alal sama alal alif li, iya sama li ta'atul. Bedanya artinya bil fathah, mansubun bil fathah al muqaddarah. Kalau marfu kan dengan doma muqaddarah. Berarti kalau isim manqus juga sama. Oh, penggunaannya 2. Oh, tidak, kalau 2 lain. Pertanyaan bagus. Kita lihat kalau penggunaannya 2. Coba kita ubah. Kalau 2 ini yang hidup, maka asalnya kalau 2 pemuda adalah al-fatayani. Berarti kalau 2 begini al-fatayani, berarti
seperti normal dengan ya mansubun, bukan dengan muqaddar tapi dengan ya musanna. Kalau ini isim maksud itu berlaku dia untuk mufradnya saja. Nah, sekarang yang al-qadi ini ada perbedaan nih. Lihat al-qadi ya. Daraba al-ustadu. Apa tadi? Isim manqus, kan mansub manqus ya. Al-qadi. Nah, khusus untuk isim maksur, isim manqus, kalau dia mansub, ya-nya hidup. Berarti khusus untuk isim manqus, ketika dia jadi maf'ul bih, maka ya-nya hidup kembali. Maka ini berarti mansubun bil fathah atau hirah. Udah selesai. Tapi kalau yang lainnya normalnya, kalau dia yang normalnya tadi sebagai fa'il, tetap dia dengan ya al-muqaddarah seperti ini. Paham? Belum? Belumnya di mana nih belumnya? Itu berlaku untuk semua isim manqus. Isim manqus, oke, ini perhatikan ya. Ini supaya tidak bingung, kita praktekkan si dikira-kirakan, tidak tampak. Kita perhatikan nih, diperhatikan ya. Jasa al-qadi. Ini apa nih? Ini apa sebagai apa? Sebagai apa? Fa'il. Marfu kan? Dengan apa marfunya? Kok dengan ya? Aduh. Iya, dengan doma, marfuun dengan doma muqaddarah.
Gak pakai alamat di apa langsung mansubun bil fathah al-fathirah. Jelas? Betul. Iya, itulah fungsi i'rab selama ini kita pelajari agar kita tahu dia sebagai apa, pelaku kah, objek kah, dan itu menentukan harokat dia, sehingga kita bisa membacanya punya dalil. Jadi baca kitab itu punya dalil. Kenapa dibaca kasroh? Karena dia ada kemasukan huruf jar, atau karena dia mudhofun ilaihi. Kenapa kok ini baca dhammah? Karena dia mubtada, karena dia fa'il bisa. Kenapa dia kok fathah? Oh, karena dia adalah mansub bisa. Karena dia objek. Ya. Baik, kita cukupkan sampai mubtada saja dulu, sampai maf'ul bih saja dulu. Adapun sifat mubtada maf'ul bih, insyaallah ini mudah. Dan setelah ini kita lanjutkan bab yang terakhir, yaitu syibhul jumlah. Insyaallah kita selesai di pekan depan. Pekan depan ada 2 jam kita insyaallah bisa kita selesaikan. Kalau tidak, insyaallah masih ada di pekan pertama Mei. Tapi mudah insyaallah. Sambil dibaca coba fil baik. Sekarang PR, berarti PR. Tulis. Tulis. PR-nya bukan kita terlibat. Tulis 5 contoh. Enggak pakai halaman sekarang. Tulis 5 contoh kalimat. Yang pertama nih, kalimat yang pertama adalah fa'ilnya jamak mudzakkar salim, maf'ul bihnya jamak taksir. Fa'ilnya jamak mudzakkar salim, maf'ul bihnya jamak taksir. Yang kedua, satu aja lah. Maksudnya tulis 5 kalimat dengan rincian sebagai berikut. Kalimat yang pertama, fa'ilnya jamak mudzakkar salim, maf'ul bihnya jamak taksir. Apa saja boleh. Yang kedua, fa'ilnya nun niswah. Nun niswah. Maf'ul bihnya jamak mudzakkar salim. Paham ya? Paham? Berarti mubtadanya yang ada perempuan banyak. Paham gak? Contoh misalkan al-muslimatu yaksilna mandi misalnya. Kan gitu, harus ada kalimat sebelumnya. Baru fi'ilnya nun niswah tuh, fa'ilnya kan gitu. Paham tidak? Paham tidak? Coba dulu ya, tapi jangan soal ini ya. Ini contoh dari anak, tapi jangan dipakai lagi. Harap, hukumnya harap. Jadi kalau dulu soalnya tadi fa'ilnya nun niswah. Contoh, berarti kalau fa'ilnya nun niswah, kalimat sebelumnya ada dulu at-thalibatu yaktubna gitu misalkan. Nih, yaktubna apa? Ya kan? Lalu maf'ul bih di sini. Misalkan yaktubna ad-durus, ad-durusa, pelajaran-pelajaran. Nah, maksud anak tadi buat kalimat fa'ilnya nun niswah, ini fa'ilnya nun niswah. Objeknya maf'ul bihnya apa tadi? Cari berarti jamak mudzakkar salim. Maksudnya untuk adanya nun niswah ini harus ada kalimat dulu sebelumnya ini nih. Karena ini kan kembali
kembali ke sini sebenarnya. Enggak ujuk-ujuk. Enggak tiba-tiba begini. Yaktubna adurus bisa sih. Bisa saja, begini langsung juga bisa. Cuma sebutkan dulu di sini. Ya. Paham? Paham? Baik. Yang ketiga, fa'ilnya sama dengan yang ini berarti kan? Fa'ilnya aliful isnain. Nah, iya untuk yang berakal. Bahkan cari yang berakal. Ini bukan jemaah. Ini contoh. Nggak dikasih tahu makanya biar bikin pusing. Gimana caranya nih? Nunun niswah tapi objeknya jamak mudzakkar salim. Cari sih. Jamak muannas salim banyak, at-thalibat, al-muslimat, at-thalibat, dan bisa. Dan yang ketiga apa tadi? Aliful isnain, objeknya maf'ul bihnya adalah musanna. Yang keempat, yang kelima ya? Yang keempat. Enggak, satu aja nih. Fa'ilnya adalah ta'ul fa'il, apa saja bebas. Ta'ul fa'il. Maf'ul bihnya jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Yang terakhir, fa'ilnya jamak taksir. Maf'ul bihnya mufrad. Dah semuanya udah mencakup gitu. Silakan berkreasi, pahami. Giliran nggak dikasih PR, kok Ustaz nggak ngasih PR sih? Giliran dikasih PR, kok Ustaz ngasih PR sih? Ini. Nah, pokoknya PR 5, hanya 5. Subhanallah.